Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya bisa pinjam ya. Ini saya. Yeah. Bapak Ibu sekalian, sehat Bapak Ibu? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih berikan kita panjang umur, Allah masih berikan kita sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kecukupan rizki, sehingga kita bersama-sama terus bisa beribadah, mengabdi kepada Allah dengan baik dan istiqomah. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahaturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak Ibu sekalian, temanya kajian pagi hari ini merawat takwa. Ini kalau dalam Al-Quran kata takwa itu cukup dominan dengan berbagai macam bentukannya. Saya buka dan kemudian kita coba, kalau sekarang sudah teknologinya canggih untuk lihat kata dalam Al-Quran dengan derivasinya, cukup klik saja. Nah, itu ada 259 kata. Teorinya, penyebutan kata yang banyak itu menunjukkan bahwa kata tersebut adalah kata yang sangat penting. Ya, sama dengan kalau Bapak Ibu misalkan saja jabatannya banyak, berarti dia orang penting. Biasanya itu ya, misalkan saja di masyarakat jadi ketua RT, biasanya orang panggil Pak RT. Dia guru juga, panggilnya, nah, jadi ada Pak RT, ada Pak Guru. Nah, juga beliau ketua takmir. Nah, semakin banyak panggilannya, itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu memang orang penting. Dalam bahasa Quran juga begitu. Ketika disebut dengan jumlah yang banyak, berarti hal tersebut itu menunjukkan hal yang sangat penting. Sampai-sampai ukuran kemuliaan seseorang oleh Allah itu disematkan pada orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Saking pentingnya takwa itu, sampai-sampai kemuliaan seseorang itu diletakkan pada kualitas takwanya. Nah, kalau takwa itu maknanya benteng perisai kalau secara bahasa. Dari kata waqa yaqi wiqayatan, menjaga, melindungi, itu waqa yaqi wiqayatan. Nah, jadi takwa perisai, sehingga para ulama itu mendefinisikan takwa sebagai membentengi diri dari azab Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu biasanya definisi takwa yang umum kita dengar. Sehingga memang komponennya dari takwa itu ada 3 kalau kita lihat hadis Nabi itu. Ya. Kanjeng Nabi menyampaikan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kita berada.
Ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ada 3 di situ. 1, komponen dari takwa itu adalah pengawasan vertikal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manajemen diri. Dan yang ketiga, akhlak sosial. Jadi 3 komponennya itu. Jadi selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun dan dalam kondisi apapun. Nah, jadi tidak hanya ketika sholat saja. Biasanya kalau sholat ya kita bisa rukuk, bisa sujud, tapi yang rukuk sujudnya itu yang dirukuk dan sujudkan hanya raga kita. Jiwa kita kadang-kadang juga tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud. Nah, seandainya pun bisa, belum tentu nanti setelah salam itu kita masih bisa rukuk dan sujud. Itu biasanya itu. Gitu. Karena apa? Seringkali salam kita dalam sholat itu dianggap sebagai akhir dari sholat. Padahal itu baru akhir dari gerakan sholat, itu salam. Tapi sholat kita bahkan baru dimulai setelah kita salam. Itu. Jadi sholat kita itu, ya ketika kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Di Muhammadiyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah. Tuh, habis itu kita anggap bahwa sholat kita sudah selesai gitu. Padahal sholatnya baru akan dimulai. Karena kita butuh rukuk dan sujud dimanapun kita berada. Ya, apakah nanti habis sholat pulang dari masjid berdua bertiga njur ngerumpi tanggane ndak? Ya, kalau masih ngerumpi tanggane, oh berarti tadi itu sholatnya berhenti ketika di masjid. Padahal ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun. Takwa itu pirantinya. Yang kedua, manajemen diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada makhluk Allah itu yang paling tidak ikhlas kalau kita ini menjadi baik dan akhirnya masuk surga. Ya, siapa kira-kira makhluk itu? Setan atau iblis. Gimana dialognya waktu itu? Ketika Allah sudah pastikan dia akan masuk neraka, iblis itu langsung bilang begini sama Allah itu. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lakum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu iblis nyampaikan itu. Ya Allah, gandeng panjenengan wis mestike kula niki sesat. Maka aku bersumpah akan aku jadikan indah dunia ini dalam pandangan anak cucu Adam, termasuk yang pegang mic itu juga, dan akan kami sesatkan mereka semuanya. Oh, gitu itu sumpahnya. Akhirnya apakah itu hanya isapan jempol, kata-kata lisan dari iblis saja? Enggak. Strategi iblis itu jauh lebih sempurna kadang-kadang dari strategi kita. Makanya iblis itu makhluk sempurna di dalam menggoda manusia. Karena tidak ada ciptaan Allah itu yang tidak sempurna. Termasuk iblis setan itu sangat sempurna dalam menggoda umat manusia. Maka kita diwanti-wanti oleh Allah itu, wala tattabi'u khutuwatis syaitan,
Jangan engkau ikuti langkah-langkah setan gitu. Jadi setan itu punya langkah-langkah. Langkah satu ditunjukkan kita ikuti, maka akan ditunjukkan langkah yang kedua. Sampai kapan? Sampai nanti kita betul-betul sudah profesional dalam mengikuti langkah setan, setan akan pulang dan langkahnya kita yang melanjutkan. Nah, mari kita pelajari bersama-sama ini. Dari mana langkah dia pertama kali? Dari menggeser orientasi hidup kita. Bapak Ibu, kalau ditanya kita, ini Allah yang tanya, bukan saya loh ya. Fa aina tadhhabun? Itu pertanyaan Allah itu dalam Al-Qur'an. Panjenengan badhe tindak pundi? Halo, aja diem. Panjenengan badhe tindak pundi? Halo? Pundi Bu? Pengajian. Wonten meleh? Ya, gandeng wis jawabane mesti rada mumet to. Nah, kita carikan saja jawabannya dalam Al-Qur'an. Wa ilallahil masir. Kula panjenengan sami badhe tindak sowan Gusti Allah. Tuh. Itu tujuannya sebenarnya. Mbok piye wae, sapa wae mesti sekarang ini sedang menempuh perjalanan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu, gelem ra gelem. Harus ke sana. Persoalan kita, apakah nanti ketika kita bertemu dengan Allah kita selamat atau tidak? Itu aja persoalan kita itu. Tapi semua akan pergi ke sana. Dan itulah orientasi hidup manusia, anak cucu Adam, semuanya. Tapi oleh iblis orientasinya digeser. Bahasa orang sekarang itu, umat manusia itu sedang mengalami disorientasi, salah tujuan urip. Itu cara pertama, langkah pertama. Nah, salah tujuan urip. Harusnya hidup itu mencari bekal sebanyak-banyaknya agar selamat ketika ketemu dengan Allah, tetapi digeser, dijadikan indah dunia itu. Bapak Ibu sekalian, tempat yang kita tinggali hari ini harus kita pahami betul ini, karena kita ada di atasnya. Kalau kita tidak paham di atasnya, ya sudah, kita akan tersesat saja itu di jalan ini. Kenapa tempat yang kita tinggali sekarang disebut dengan dunia? Dunia itu bahasa apa sih? Bahasa Indonesia. Tapi serapan dari bahasa Arab. Jenengan kalau doa biasanya apa? Doa sapu jagat tuh. Fid dunya Rabbana atina fid dunya. Diterjemahkan apa oleh panjenengan? Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami fid dunya, di dunia hasanah. Kenapa Allah itu namakan tempat yang kita tinggali itu dengan dunia? Pernah enggak jenengan bahas ini? Mesti ini yono tujuannya toh, Gusti Allah ki jenengke kowe. Jenengan masih kalau jenengke putrane ya mesti ini ono maksudnya toh niku. Jenengke Nur Khalis. Oh gitu. Saya tanya karena saya tuh anak ke-12 dari 12 bersaudara. 10 laki-laki, Pak. Semua nama anak bapak saya itu Saiful, depannya itu pasti Saifuddin, Saiful Munir, Saiful Anwar, itu Saiful. Giliran anak terakhir bapak saya tuh namakan Nur Khalis itu. Waduh. Saya akhirnya tanya toh, lho kabeh Saiful sing songo Saiful kabeh kok iki malah sing ngguri kok Nur Khalis ki piye karepe Pak gitu. Bapak saya itu sampaikan biyen pas aku nang pondok, aku duwe kanca jenenge Nur Khalis. Bocahe pinter, apik tenan. Makanya aku sok lak duwe anak sing terakhir tak jenengke Nur Khalis ngono.
Jadi ono tujuane, walaupun ya mbuh tujuane kuwi sampai apa ora gitu ya. Ternyata Nurholis ora pati pinter. Nggih, ya. Tapi ada hikmahnya buat anak saya. Kalau anak saya pulang nilainya jelek, saya itu selalu sampaikan, wis ora sah nangis, Nduk. Ora apa-apa. Sing penting sinau, nilainya elek iki ora apa-apa. Bapakmu biyen kulo, SMA iki ranking 40 saka 40 wong. Ning yo iso kok dadi wakil rektor yo iso. Wes santai wae gitu ya. Ternyata enggak begitu pinter, Pak. Nah, kenapa dinamakan dunia ini? Ini saya agak cepat nih Bu, karena di UAD itu ada pengukuhan guru besar. Saya harus ganti kostum habis ini. Ya. Disebut dengan ad-dunya. Ad-dunya itu dari kata daniyun, dani. Dani itu rendah, Bu, maknanya itu. Karena yang tinggi itu apa dalam Al-Qur'an? Surga fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Itu Quran itu. Yang tinggi itu surga. Sementara dunia itu rendah. Dulu Adam Hawa tinggal di mana? Ketika beliau durhaka, dua-duanya durhaka, apa yang Allah sampaikan kepada keduanya? Qulna bitu minha jami'an. Adam Hawa, ihbitu, turunlah kalian ke dunia. Turunlah. Turun itu apa? Pindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang berarti kemana Adam Hawa itu? Ke dunia. Maka disebut dani, dunia itu karena rendah itu. Nah, karena rendah, maka dunia itu punya banyak keterbatasan. Dalam hidup saja kita cuman sawang sinawang. Apa kalau saya sekarang sudah ada di hadapan Bapak Ibu semua, saya ceramah njur kula niki sing paling takwa ngono. Ya urung mesti to ya. Ya, jenengan ngurmatin saya karena saya di sini. Coba aku nang omah karo bojoku, ora pernah bojoku hormati aku, Bu. Yes. Karena dia sedang hidup tidak sama ustadz, dia hidup sama suaminya itu. Nggak pernah kok istri saya itu minta uang sama ustadz Nurholis minta enggak. Dia minta uang sama suaminya. Maka istri saya tidak pernah tidur sama ustadz, dia tidurnya sama suaminya. Maka karena suaminya wes ngerti dhewe yo Pak yo. Bapak-bapak itu ya. Wes gitu kudu ngalah pokoknya dhewe pokoknya. Ya, kalau di sini saja saya dihormati yo. Sawang sinawang ternyata itu. Nggih, sawang sinawang. Kenapa? Ya karena rendah. Rendah terbatas. Ya, ini yang duduk di bawah tidak mungkin bisa lihat yang di atas itu. Bapak yang di atas lebih mudah lihat kita yang di bawah. Kalau jenengan nginep di hotel bintang 5, kok jenengan ada di lantai 10 tidurnya, wawasannya luas, Pak. Tapi kalau jenengan tidurnya di lantai 1, yang sering dilihat mau parkiran kuwi. Karena rendah tempatnya tuh. Jenengan ngerti swarga mboten? Ngerti ganjaran mboten? Lek mangkat ngaji bakal entuk ganjaran. Jenengan ngerti rasa iki ganjaran kaya apa? Ya karena kita di dunia Pak, ora ngerti ganjaran kok percaya wae adewe kan gitu. Tapi ganjaran itu akan mewujud nanti ketika kita sudah pindah nggon. Gitu. Ketika kita pindah nggon, kita sudah semakin luas wawasannya. Bapak Ibu sekalian, lho kok ganjaran saiki nang donya adewe ketok, ora amot iki masjid iki, walaupun wis jenengan lantai 3. Misal lho, sapa sing mangkat pengajian dinai ganjaran, ganjarannya berupa beras 10 kilo, kemudian mie, kemudian wah gitu. Wo iki mau jam 5 iki wis mesti kebak. Ya. Wah aku tak pikir mau dimulai jam 6 ya, aku tak durung jam 6 aku wis teko ya. Ternyata mengselentir siji ngono. Wah sesok kuwi coba gitu. Sekarang itu saya beberapa waktu yang lalu ngaji di Unisa. Unisa penuh itu, masjid itu ribuan yang hadir.
Ning bar ngaji kuwi do digawani sayuran tuh loh, yang seger-seger kuwi. Ternyata itu bisa menarik, menjadi daya tarik bagi jamaah. Nah, minggu yang lalu saya ngisi di masjidnya Pak Busro Muqaddas itu, An-Nasir, Kinitian. Itu juga sama. Jadi pulang digawani sayur mayur kayak Bu, seger-seger kayak. Wes yang toko yo kayak tenan, Pak. Ganjarannya ketok kuwi. Iya. Coba ganjaran ra ketok. Alah wes subuhan iso kelakon niku. Sing adzan, sing qomat, imam ya wong siji kuwi. Ya, liyane teko teng sentir siji-siji. Karena apa? Ganjarane ora ketok. Kenapa? Masih di dunia, terbatas dunia itu. Nah, gitu. Ini ujian loh Pak, sekarang buat kita itu. Karena memang ngapunten ya, kita hidup tuh di zaman apa istilah orang sekarang dengan social comparison. Uang urip saat niki nu gampang banding ke uripe dhewe karo uripe wong liya Pak. Sekarang itu urip kita gitu. Saya sendiri ngerasakan itu. Iya, beberapa minggu yang lalu saya itu terpaksa orang duwe rencana lho. Ajeng duren niku lho. Duren apa? Beli durian. Ya. Wes mboten duwe rencana kula niku. Gajiku angger tanggal 25 kling kae, gaji kae, engko ulan iki tak ge tuku duren. Itu ora ono rencana niku. Tiba-tiba kawan saya itu posting, "Cak, ono duren enak tenan, Cak." Wah, dikirim saya lihat itu sampai 12 gambar wi. Dekne karo keluargane bar duren, Pak. Langsung tak kumpul ke bojo karo anakku. Gelem duren ora? Oh, ngono. Ya gelem bi. Nanti ayo mangkat. Coba aku Ibu. Wong liya ngrasake apa adewe pengen ngrasake. Nah, Sabtu yang lalu ada pengukuhan guru besar di Wade itu. Nah, saya wakil rektor Bu, mesti kudu nganggo seragam nang ngarep kae. Ning kowe wis duwe rencana kula niku. Pokoke Sabtu sesuk aku meh nang Madiun. Saya malam izin sama kepala kantor. Mas, kursiku aja di dekek nang ngarep. Aku sesuk meh izin. Badhe teng pundi wis rasa ngerti ya. Gitu. Padahal kula mung ate tuku rawon nang Madiun. Kenapa saya ke Madiun tuku rawon niku? Kuwi diprovokasi karo bojoku. Istri saya dapat postingan dari kawannya. Ya, Mbak, Madiun saiki apik lho, Mbak, ra kaya mbiyen gitu. Kotane bagus untuk wisata, masjidnya apik. Dadi engko jenengan teko wisata nang kota, engko lak duhuran jenengan duhuran nang kene apa asran nang kene apik banget Masjid Muhammadiyah. Engko bar kuwi nang warung pojok ngerawon. Rawone enak banget tur murah 18.000. Bi, ayo ngerawon bi nang Madiun bi, murah kono. Piro mi? 18.000. 18.000 rawone, lah tole bensine coba nih wes. Ya wes ayo mangkat. Coba. Urip saat ini gini. Akhirnya apa? Kita krisis kebahagiaan. Karena hidup kita selalu melihat orang lain. Koyoke sing dirasake wong liya kuwi kepenak banget. Wala tamudanna ainaika ila ma matta'na azwajam minhum. Kata Allah itu begitu padahal itu. Wahai umat manusia, jangan kalian fokus kedua mata kalian itu melihat apa yang aku berikan kepada orang lain. Karena apa yang aku berikan kepada orang lain itu hakikatnya zahratal hayatid dunia, kata Allah. Itu bunga dunia. Untuk apa aku berikan pada orang itu? Linaftinahum. Karena aku hendak menguji mereka.
Tapi adewe malah kepingin. Itulah hidup kita sekarang betul-betul ndak tenang. Wong rono piknik rono, ge adewe ngerancang pengen piknik. Wong mangan nang endi, adewe wis ngerancang pengen mangan nang endi kuwi. Akhire ora ana akeh duit. Pinter toh setan niku. Pinter Bu setan niku. Itu langkah pertama loh, baru loh. Dijadikan indah dunia ini dalam pandangan kita. Itu langkah setan pertama. Karena dengan indah dunia itu kita menggeser orientasi itu. Sekarang tuh kudune gawe okeh sedekah, tapi gawe okeh kuliner. Sing luweh akeh dinggo healing. Kudune sing diakehi sedekah. Oke, gimana setan? Setan itu luar biasa loh Bu. Wah ya Allah, gitu ya. Ini kita pahami dunia. Yang kedua, kenapa disebut ini dunia itu? Ad-dunya itu karena liqasiratiha. Pendek waktunya Bu. Bapak. Kenapa disebut dunia yang kita tinggali? Waktune pendek. Karena yang panjang waktunya apa? Surga. Khalidina fiha abada. Itu kalau surga. Neraka, Allah sebutnya gimana kalau neraka dalam Quran? Khalidina fiha. Tidak ada abadanya, selama-lamanya tidak ada neraka itu. Dalam Quran itu, jenengan pirsani melih makin jenengan pas maos Quran ibu, sok diperhatikan kok bedanya ya gitu. Ya. Jadi asik Bu Quran itu. Saya itu kuliah itu milih jurusannya tafsir hadis. S1, S2, S3 saya itu. Karena saya lihat keunikan-keunikan itu luar biasa. Gusti Allah itu. Oh iya. Jadi kenapa surga itu khalidina fiha abada, suwe sak suwe-suwene tur sak lawase. Sementara neraka itu mung suwe sak suwe-suwene tur ora sak lawase. Karena itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sampaikan, kelak akan ada orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka dan terakhir masuk surga. Maka Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir beliau itu mengatakan, pada akhirnya nanti semua orang pasti akan masuk surga, walaupun masuk swargane paling terakhir. Wis lembut gue wisan, ora penak. Sing penting adewe ojo sampai ngrasake. Nggih to? Wis ndungone ojo sampai ngrasake. Nah, caranya bagaimana? Ya la iso amal baik lebih banyak walaupun cuma sedikit daripada amal buruknya. Kan ada orang yang menyampaikan kabeh wong bakal ngrasake neraka. Ndak, dalam rumus agama kita. Bisa jadi memang kita ndak, tapi semua orang pasti akan melihat neraka. Ya, pasti akan melihat neraka. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Semua akan lihat neraka jahanam karena kita akan meniti jalan di atas neraka semuanya. Nah, sing amale luweh apik, sing amal apik luweh oke, langsung bisa sampai sana. Kalau amal buruknya yang lebih banyak, berarti bakal nyemplung. Wakeh banget, toko pertama wis langsung nyemplung deh. Nah, dan seterusnya gitu. Sehingga
semua mereka yang amal baiknya itu lebih banyak akan masuk neraka, akan masuk surga. Nah, liqasiratiha, karena pendek waktunya. Nah, pendek waktu dunia itu, yang panjang tadi jangan dibayangkan dengan surga, Bu. Kita bayangkan saja dengan ketika kita dibangkitkan masuk hari perhitungan. Rasul sampaikan gimana pada kita di hadisnya itu. Saya tidak merubah hadisnya ya, saya hanya terjemahkan saja. Jadi ketika nanti kita dibangkitkan dari kubur kita menghadapi hisab, baru ajeng menghadapi hisab, berapa lamanya itu? Kata Rasulullah, lamanya 83 tahun. Yang setahunnya itu 12 bulan. Yang sebulannya itu 30 hari. Yang seharinya itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Coba jangan hitung. 1000 ping 30 ping 12 ping 83. Kuwi suwine mulai adewe dibangkitke sampai adewe nunggu nunggu hari perhitungan. Orang mlebu neraka apa surga lho niku. Padahal di situ hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi la dhilla illa dhilluh. Hari di mana tidak ada naungan, tidak ada lindungan lagi kecuali lindungan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada 7 golongan saja. Ya, termasuk panjenengan insyaallah. Karena ngrembakake masjid. Jadi saya dapat ini kok masjidnya apik banget ya Pak. Iki urunane jamaah ya Pak. Wah, keren banget ya. Nabung boko sidik, wah itu lindungan nanti di hari yang segitu panjang. Berarti nggak bisa dibandingkan dunia itu sudah. Kita tuh nggak bisa dibandingkan. Tapi ADW dalam waktu yang pendek saja ora sabar. Ya toh, kepingine enak terus. Tapi enake itu menurut pandangane wong liya kepada kita. Maka nek uripe janjane ra pernah penak. Gitu itu. Nah, kalau nanti mereka sudah ngikuti jalan ini, cirinya apa ini? Bahwa kita sudah salah arah, salah tujuan hidup, setan sudah berhasil. Bal tu'thirunal hayatad dunia, itu cirinya Bu. Kalau kita sudah memandang segala urusan dunia itu nomor 1, segala urusan sudut pandangnya dunia saja itu. Bapak Ibu sekalian, umpama loh iki ya, umpama panjenengan duwe anak wedok ayu banget, ana sing nglamar, sing teko pertama cah takmir masjid, bocah apik banget ning ya dhek rapati duwe wong manggone wae nang masjid, kaya aku biyen maksudnya ya. Gitu. Dah ngelamar gandeng ini diwanek-wanekke. Kenapa? Ya karena panjenengan jamaah rutin di sini, mestine pandangannya bagus lah gitu. Makanya tak wanek-wanekke. Dulu saya ngelamar anaknya Pak Takmir. Saya tinggal di masjid 4 tahun saya. Mulai semester 1 sampai saya lulus S1. Nah, Pak Takmir duwe anak wedok ayu tenan. Ya, tak wanek-wanekke Pak Takmir mestine yo gitulah ya. Misal loh iki tuh. Terus ana sing teko meneh. Bocah bagus, anake wong sugih tenan, kerjane wis mapan tenan.
Ya, jenengan tanya, kok ngelamar anakku Mas, sholatmu piye? Woi gayane jamaah taklim toh, gitu. A u a u jawabannya au. Iya, ya sholat sih Bu, sholat sih Bu. Tapi dia anak wong sugih, wong mobilnya ora krungu kok ade lak liwat kuwi pisan, saking apike. Gitu. Kira-kira gitu ya. Iki dikekke cah marbot masjid mau apa dikekke sing kuwi? Jujur ae, Bu. Astagfirullah. Iki rada ruwet iki. Iki pilihane kok ora kepenak ya. Wah, iki ruwet iki. Ini butuh wong sing orientasi uripe jelas cetha. Kalau wis kegoda setan, yakin aku dikekke sing nomor loro mau. Cobalah jenengan kalau ditanya itu, siapa orang yang dianggap sukses oleh kita sekarang? Wong sing uripe sugih ben taun tambah tanai, anak-anak itu dadi kabeh lak angger lebaran balik nggawa mobil kabeh kae. Atau yang kedua nih, simbah-mbah sing rajin nang masjid, ora pati sugih tapi dia apian karo tonggo gitu ya. Kira-kira wah kae sukses tenan, iku sing ndi? Loro kabeh iku. Nono simbah-mbah kok sregep nang masjid gitu ya apik karo tanggane malah dirasani. Kae simbah kae wis krasa apa ya? Seruwet tok. Itu yang disebut bal tu'thirunal hayatad dunya. Tuh untungnya biyen mertua kula niku yo apian. Ning kula nganggo strategi sih. Jadi karena saya tinggalnya di perumahan angkatan darat, Pak. Pensiunan di perumahan Gedong Kuning. Itu satu-satunya mungkin di Yogyakarta Sultan Ground yang bisa hak milik itu. Ya, dulu pemberian Sultan Hamengkubuwono IX untuk tentara Krucuk. Jadi satu tentara itu dapat 160 meter persegi, Pak, di dekat Wiroloko itu. Keren loh. Wah itu. Zaman biyen sakmono mungkin cilik ya, tapi sekarang 160 meter persegi ya luas, Bu. Apalagi di posisinya strategis itu. Nah, saya di situ Rangkolong, Bu. Saya tinggal di masjidnya masih baru. Ya, belum diresmikan. Saya azan, saya qomat, saya imam. Belakang saya cuma ada ibu-ibu 2 itu. Jadi kalau ada orang mati itu ditunggu karo main gaple, bukan main gaple cuma main gaple saja nunggu jenazah itu. Karo ana duwite niku. Ngepur piro ngono. Engko ibu-ibu ana tanggane sing nang rumah sakit wis kelaran ajeng lairke, ibu-ibu sing nang omah taruhan niku. Lanang apa wedok? Ngepur piro? Ngono ibu-ibu kuwi. Biyen kula niku keren, ngen kula niku asli ku. Wong kolong zaman biyen gitu. Makanya jarang yang bisa ngaji. Nah, saya dirikan di situ pengajian TPK lah, Taman Kawak-Kawak tuh. Ya, pertama ada 6 orang atau berapa saya lupa itu ya ngaji Iqra. Tapi sekarang perumahan saya itu bebas buta huruf Al-Qur'an. Jadi ibu-ibu itu kalau Selasa itu sudah ada 7 kelas sekarang tuh. Jadi lah ora mangkat ngaji karo ketua pengajiane ora diundang lek kancane ewoh. Itu pinter itu ketua pengajian itu. Wah, akhirnya kabeh mbok wong anyar teng mriku mesti melu pengajian ibu-ibu. Soalnya lek ora melu engko lek ana apa-apa teng mriku iku ora diundang. Tuh, ana 40-an tanggane ya ora diundang. Gandeng dheke dudu anggota pengajian ngono kuwi. Wah, akhirnya kabeh do melu, Pak. Jadi punya 7 kelas kami itu. Tapi sudah ndak ada yang Iqra sekarang. Ya, 7 level sudah di situ tuh. Ibu-ibu, bapak-bapake gemang doane sinau. Nggen kula lho, iki aku ora ngrasani. Senendini bapak-bapak kira do angel pancene. Do gaya bapak-bapak tuh. Ya. Dari situ itu, Bu, saya makanya mertua saya itu yang ngajari ngaji saya. Pak Takmir, Bu Takmir itu dulu yang ngajari ngaji saya Iqra itu. Makanya ketika anaknya saya minta, enggak berani dia nolak tuh. Itu aja itu strateginya, Pak. Jadi saya dapat situ, akhirnya kalau mertua wes le rasa nendi-nendi le, iki tanah nggonono bangunan.
Lah kepenak banget Pak kula Pak. Oh kok bener ya jadi kanca kula, wah jenengan le sunat bener ya Pak. Gitu ya. Jadi ya anak ya mung kuwi gitu ya Bu. Ya tanah wah saya duit orang tak gitu tuku tanah aku duwe. Nggih, duit tak gitu tuku mobil akhirnya. Ya liqasiratiha. Wah iki wis mentek iki, saya harus cepet-cepet nih. Engko rasa takon ya Bu. Saya rasa tanya jawab iki aku bareng ngene iki wis kudu diandan ya. Nggih. Kalau sudah kena langkah yang satu ini, disorientasi itu, maka pasti langkah berikutnya akan ditunjukkan oleh setan itu. Wah iki wis kena iki. Ya. Udah kena nih katanya dia kalau nyimpul ke urusan dunia mesti apa ketika dia sudah salah orientasinya itu. Buktinya bal tu'thirunal hayatat dunia. Apa-apa wae mesti dia sudut pandangnya dunia. Ya. Maka kata setan tunjukkan yang kedua, langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu apa? Orang sekarang sebut dengan distorsi. Tadi pertama disorientasi, salah tujuan urip. Lek salah tujuan uripe wis kena gitu ya, maka distorsi. Distorsi itu kebalik angger nyimpulke urusan sesuatu, mesti kewalik-walik. Itu distorsi itu. Kewalik-walik, setiap menyimpulkan urusan dunia mesti kebalik-balik. Ya tadi lah misalkan saja sukses ukuran intunya mesti kualik, mesti ini lho jenengan duwe anak sing wayu banget ya dikekke sing iso gandeng anake dunya akhirate kan gitu. Iki anakku wayu banget ojo sampai dia mung selamat dunyane tapi akhirate ora selamat. Iki kudu tak entukke wong sing iso nggawa selamat anakku dunya karo akhirate kan gitu mestine lho. Tapi kalau kita ndak gitu ya, bayangan yang kolak piknik nanti mobil wis ono, ngono wae. Kolak dhek teko gitu ya, nggawa macem-macem kayak. Akhirnya begitu kita. Nah, kesimpulan yang terbalik-balik. Makanya kita kalau di dunia itu diminta oleh Allah nyari rezeki, bukan golek dunya gitu. Karena bedanya dunia dengan rizki itu, kalau dunia itu sesuatu yang mudah sirna, jenenge wae dunya. Tapi rizki itu sesuatu yang bisa bertahan manfaatnya sampai nanti di akhirat. Anak ayu, anak ganteng niku dunya. Karena ayu ganteng itu paling sampai 40 tahun, berpetang puluh tahun wis ilang ayune, ilang gantengnya, kecuali skincare larang. Ning bar tangi turu padha wae kuwi wajahe, balik asal. Tapi anak soleh itu rizki. Karena anak soleh itu manfaatnya bisa sampai nanti di akhirat. Kan kita dapat cerita ya dalam riwayat tafsir ketika menafsirkan udkhulu al jannata antum wa abaukum tukhbarun itu loh. Itu kan penjelasan para mufasir begitu. Kelak itu ada anak-anak yang ngadang nang pintu surga. Padahal mereka ini berhak untuk masuk surga, tapi tidak mau masuk surga itu. Ketika ditanya udkhulu al jannata, masuklah surga kalian katanya. Jawaban anak-anak ini apa? Ngapunten ya Allah, saya nggak akan masuk surga sebelum saya melihat bapak dan ibu saya. Coba yang gitu. Diulang lagi itu, udkhulu al jannata, jawabannya tetap itu. Diulang sampai ketiga, udkhulu al jannata, jawabannya tetap itu. Akhirnya apa? Allah sampaikan, ngapunten Mas, Mbak, Bapak Ibu jenengan saiki sedang menghadapi hisab Allah yang berat. Wes saiki mlebu swarga dhisik wae. Tapi apa kata anak-anak ini? Boten ya Allah. Saya ndak akan masuk sebelum saya melihat bapak dan ibu saya. Apa yang terjadi waktu itu? Allah Subhanahu wa taala percepat hisab kedua orang tuanya dan dipertemukan dengan mereka. Dan Allah sampaikan udkhulu al-jannata antum wa aba'ukum tukhbarun.
Masuklah surga kalian beserta bapak ibu kalian untuk aku gembirakan. Oh, kuwi jenenge rezeki. Nah, sehingga apa? Ya, harta kita harus jadi rezeki. Supaya bisa jadi rezeki harus digunakan untuk sesuatu yang punya dampak manfaat dunia akhirat. Kalau manfaatnya mung donya tok, berarti kuwi donya jenenge. Kalau dunia ya sudah, hanya bermanfaat ketika di dunia. Kalau nanti yang ini sudah kena kita, langkah yang terakhir, itu yang terakhir. Lek bar ngene setan wis balik lho niki. Ojo nyalahke setan meneh. Wis ora ono setan kuwi, itu langkahnya kita yang sudah melakukan. Apa yang disebut dengan oleh orang sekarang dengan disharmoni. Ora akur karo awake dhewe. Nek ora akur karo tanggane akeh tunggale nggih. Gampang golek contone. Iki wong ora akur karo awake dhewe. Contone apa? Tahu perbuatan itu baik malah ndak mau lakukan. Ngerti perbuatan kuwi elek, ngerti elek kuwi, tapi malah dilakoni. Kuwi jenenge ora akur karo awake dhewe. Bapak Ibu sekalian, siapa yang paling diuntungkan? Yang memberi atau yang diberi? Kenapa? Kok yang memberi yang paling diuntungkan? Ya, karena bagi yang diberi punya kewajiban berbuat baik pada yang memberi. Nah, bahasa dalam Al-Quran minimal wasalli biha inna sholataka sakanun lahum. Kalau kalian diberi sesuatu oleh seseorang, oleh orang lain, maka wasalli biha, punya kewajiban. Apa itu? Mendoakan orang yang memberi. Karena doa kalian akan menenangkan hati si pemberi. Inna sholataka sakanun lahum. Jadi ada kewajiban itu. Yang memberi tidak punya kewajiban, maka sing penak niku sing diuntungkan sing menehi. Entuk ganjaran ora entuk kewajiban. Sing diwenehi punya kewajiban. Nah, gitu. Tetapi lebih suka memberi atau diberi ya itu. Kuwi masalahe kuwi adil. Kelakon kok Bu. Angger dandan melitit kaya wong sugih, tapi angger Pak RT ngumumke daftar penerima bantuan kok mesti sing pertama. Ora mumet kuwi. Lho mau kuwi dandan wong sugih tenane kaya tapi giliran tadi itu kok dadi sing pertama sing daftar. Kula didaftar Pak RT kula nggih membutuhkan ngono. Jadi iku ora akur karo awake dhewe. Bapak Ibu sekalian, tidak dihormati itu menyakitkan. Setuju? Wah, mikir iki wisane. Ndak engko dionekke karo Pak Ustadz iki. Tidak dihormati itu menyakitkan. Setuju? Wah, iki ruwet itu ya. Neng ora seneng ngormati wong liya. Kuwi disharmoni jenenge. Senengane diwenehi tapi mboten seneng menehi. Itu disharmoni. Lah wis ngene kita sudah begitu, cepet balik, Bu. Balik arah. Kadoan dhewe kuwi kesasar. Gitu. Wis kadoan itu lek kesasar kuwi. Ndak engko diterus-teruske malah ora bakal iso balik. Karena apa? Setan wis balik kuwi. Setan sudah ndak nggodani kita lagi itu. Ojo nyalahke setan meneh lho. Mesake dek niku. Wis rampung tugase dek wis balik niku tugase niku. Angger adewe wis ngerti perbuatan kuwi apik ade ora gelem nglakoni, perbuatan kuwi elek malah adewe lakoni, dieling-eling nggih niki.
iki setane wis balik, wis berhasil. Langkah berikutnya sudah dilanjutkan oleh kita. Maka setan itu ada dua jenisnya akhirnya, minal jinnati wan nas. Ada setan dari golongan jin yang tidak kasat mata tadi, sing pun balik mau. Ono setan jenis menungso. Ya, jenis menungso siapa tadi? Kuwi mau lho. Sing lek wong wis ngerti kuwi apik ra gelem nglakoni, elek malah dilakoni. Lah kuwi setan sijine. Makane cepet istighfar, njur cepet balik. Bapak Ibu sekalian, wis kula wis ora jajan lanjut. Yo kapan-kapan kok tak lanjutin meneh. Kapan-kapan lho niki nggih. Ora janji aku. Ya, mbok mau lek teko jenengan jam 6 tak lanjutke lho saiki. Iki aku wis kudu ganti klambi. Nggih, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau ada salah khilafnya saya bicara, mohon untuk dimaafkan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan sehat oleh Allah, dan juga diberikan kecukupan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya.